Kali ini kita akan membahas mengenai tahapan dalam audit internal berbasis risiko. Topik ini merupakan lanjutan dari topik yang dibahas pada video sebelumnya untuk memperluas pemahaman seperti apa sebenarnya audit internal berbasis risiko dalam praktiknya. Semoga pembahasan dalam video ini dapat menambah pemahaman. Sebelum mulai pembahasan, jangan lupa subscribe, like, dan share jika video ini bermanfaat. Audit internal berbasis risiko terdiri dari 3 tahap. Tahap 1, penilaian maturitas atau kematangan risiko. Tahap 2, penyiapan rencana audit berkala yang lazimnya disebut program kerja pengawasan tahunan. Tahap 3, pelaksanaan penugasan audit individual. Berdasarkan pengelompokan yang lebih sederhana, tahap 1 dan tahap 2 dapat dikelompokkan sebagai tahap perencanaan, dan tahap 3 merupakan tahap pelaksanaan. Tahap 1, penilaian maturitas risiko atau kematangan risiko, bertujuan untuk memahami maturitas risiko dan memutuskan strategi audit yang akan diterapkan. Yang dimaksud dengan strategi audit adalah kombinasi antara pendekatan audit yang akan dilakukan dan sifat konsultansi yang akan diberikan. Mengenai strategi audit sudah dijelaskan pada video sebelumnya, yaitu video AIBR bagian 2 yang membahas mengenai penerapan metodologi audit berbasis risiko. Ada 2 proses yang perlu dilakukan dalam tahap 1. Proses pertama, menganalisis aspek strategis organisasi atau strategic analysis untuk mengidentifikasi tujuan strategis organisasi dan memahami bagaimana organisasi bereaksi terhadap tantangan, kondisi, atau kejadian yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan organisasi. Analisis aspek strategis dilakukan dengan menganalisis sumber data internal seperti struktur organisasi, visi, tujuan, sasaran, strategi, hambatan atau tantangan, rencana bisnis, laporan manajemen, dan lain-lain. Sumber data eksternal seperti data atau laporan industri, data statistik, dan lain-lain. Proses kedua, menilai proses dan hasil penilaian risiko yang telah dilakukan oleh manajemen dengan tujuan untuk menilai kematangan risiko tingkat entitas organisasi dan mempertimbangkan pendekatan audit yang akan digunakan. Apakah akan menggunakan risk based atau control based. Kemudian meninjau kembali penilaian risiko organisasi yang dilakukan oleh manajemen. Apakah dapat diandalkan untuk memastikan pendekatan dan strategi audit yang akan digunakan. Tahap 2, penyusunan rencana audit berkala, biasanya tahunan. Tujuan penyusunan rencana audit berkala adalah untuk memutuskan proses manajemen risiko mana dari berbagai tingkatan entitas organisasi dan respons risiko apa yang akan diaudit, serta membuat rencana untuk melaksanakan audit individual. Hanya ada satu proses dalam tahap ini, yaitu membuat program kerja pengawasan berkala, biasanya tahunan. Pembuatan program kerja pengawasan tahunan diawali dengan penentuan strategi audit berdasarkan hasil penilaian maturitas risiko pada organisasi secara menyeluruh. Kemudian dilanjutkan dengan mengidentifikasi dan membuat daftar risiko dan respons risiko yang perlu diaudit. Daftar ini disebut audit universe. Memilih prioritas risiko dan respon risiko yang akan diaudit dalam satu periode ke depan atau 1 tahun ke depan yang dipilih dari audit universe. Menetapkan unit atau entitas yang akan diaudit. Mengalokasikan sumber daya. Menyusun daftar rencana audit berkala yang lazim disebut program kerja pengawasan tahunan. Meminta persetujuan pihak yang berwenang, biasanya manajemen puncak, untuk pengesahan program kerja pengawasan tahunan. Tahap ketiga, pelaksanaan penugasan audit individual.
Tujuan dari tahap ini adalah untuk melaksanakan audit individual per auditi dengan cara yang risiko auditnya paling kecil dan untuk menyampaikan temuan audit mengenai respon risiko dan proses manajemen risiko ke berbagai tingkatan manajemen. Tahap ini mencakup 3 proses. Proses pertama, melaksanakan audit individual. Pelaksanaan audit individual per auditi diawali dengan meninjau dan mengkonfirmasi kembali ruang lingkup audit untuk memastikan bahwa ruang lingkup audit sudah tepat. Menyiapkan program kerja audit atau audit program yang berisi teknik dan prosedur audit yang akan dilakukan. Mengumpulkan dan mengevaluasi bukti audit dengan menggunakan teknik dan prosedur audit yang sudah direncanakan. Membuat kertas kerja audit. Proses kedua, melaporkan hasil audit, yaitu menuangkan hasil audit ke dalam format laporan baku yang diatur oleh organisasi. Menyampaikan laporan hasil audit kepada pihak-pihak terkait. Proses ketiga, memantau tindak lanjut, yaitu menentukan temuan audit yang perlu ditindaklanjuti. Memastikan bahwa tindak lanjut benar-benar sudah dilaksanakan. Mengevaluasi kelayakan dan kesesuaian tindak lanjut. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih.